Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatiha Naraya dengan NIM 123230118 dari program studi Teknik Geomatika. Dan saya sendiri berasal dari TPB 28 dan saya kali ini akan mengumpulkan tugas presentasi pengetahuan komputer dan software dengan dosen pengampu Ibu Indah Permatasari SPDMSI. Nah, tugas dari Ibu Indah kali ini adalah mencari kejahatan komputer yang pernah tercatat dalam sejarah. Nah, saya sendiri memilih kejahatan penyerangan jaringan internet KPU pada tahun 2009, tepatnya tanggal 15 April tahun 2009. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana kejadian tersebut terjadi serta apa jenis kejadiannya. Nah, jenis kejahatan penyerangan jaringan internet KPU ini sendiri adalah unauthorized access to computer system and service, cybercrime, sabotage, and extortion. Di mana kejahatan ini dilakukan dengan menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Tentu saja pelakunya ini melakukan ini dengan maksud untuk sabotase atau pencurian data penting yang bersifat rahasia. Terlebih lagi, KPU ini adalah Komisi Pemilihan Umum, di mana tentu saja KPU ini sendiri bersifat rahasia negara. Nah, pelaku-pelaku cybercrime ini sengaja untuk menilik informasi atau mencuri informasi yang seharusnya tidak mereka ketahui, yang informasi tersebut seharusnya hanya diketahui oleh tim-tim dari KPU tersebut. Nah, kasus penyerangan jaringan internet KPU ini sendiri memiliki modus untuk mengacaukan proses perhitungan suara di KPK. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan karena para penyerang dengan sengaja melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Nah, kejahatan kasus cybercrime ini termasuk jenis data forgery, hacking, cracking, sabotage, and extortion. Sasaran dari kasus-kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah atau biasa kita sebut against government, dan para penyerang atau cybercrime ini juga menyerang hak milik atau biasa kita sebut against property. Nah, peretasan tadi tersebut dilakukan ke sistem perhitungan suara seperti server data center dan sistem web service yang ada di saat pengumuman hasil pemilu. Nah, setelah tadi saya sebutkan detail-detail dan secara rinci salah satu contoh kejahatan cybercrime yang tercatat dalam sejarah. Nah, kita perlu tahu nih, tindak apa sih yang harus dilakukan untuk menangani atau mengantisipasi kejahatan cybercrime tersebut agar tidak terjadi lagi. Pertama, kita perlu tahu dari segi hukum. Dari segi hukum, pertama, kita harus adanya cyber law. Nah, karena cybercrime itu belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka dari itu adanya perangkat hukum yang dikhususkan untuk menangani kasus cybercrime ini sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus cybercrime lain yang ada di Indonesia agar mengurangi atau mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang lain. Karena
Karena cybercrime ini berbeda dengan kejahatan konvensional biasa seperti di luar sana. Kedua, dalam segi teknis, bagaimana tindak lanjut yang kita lakukan dalam segi teknis? Pertama itu kriptografi. Apa sih kriptografi ini? Kriptografi ini adalah data yang kita kirim ini disandikan dulu sebelum dikirim melalui internet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pihak-pihak yang akan menyerang ini tidak tahu atau tidak mengerti isi data yang sudah disandi-sandikan tersebut. Jadi itu sangat perlu untuk dilakukan. Kedua, yaitu mempelajari serangan di luar negeri seperti yang terjadi dalam referendum Brexit Inggris dan pemilihan presiden di Amerika tempo lalu. Hal itu disarankan oleh Direktur BSSN atau Badan Sandi Siber Negara Sulistyo. Yang ketiga, tindak lanjut untuk segi teknisnya adalah melakukan backup secara rutin. Nah, makin rajin kita membackup data, nah makin kecil pula kemungkinan kita untuk diserang oleh para penyerang jahat cybercrime. Nah, seperti itulah gambaran dari kejahatan cybercrime yang telah saya sebutkan. Betapa seramnya atau betapa ngerinya itu bisa sampai mereka bisa sampai menilik informasi-informasi penting milik negara. Nah, maka dari itu waspadalah kita. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan komputer dan gunakan cara-cara tadi agar bisa terhindar dari kejahatan cybercrime. Terima kasih. Kurang lebih atau kata-kata saya mungkin ada menyinggung atau ada salah, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.